Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Khairani dengan NIM 250511000850. Dan nama saya adalah Dea Novita dengan NIM 250511000843. Di sini kami akan menyampaikan tugas proyek UAS kami mengenai sejarah, filosofi, tantangan, dan juga strategi pelestarian dengan tema pakaian adat Melayu Riau. Dengan mata kuliah yaitu Budaya Melayu Riau, dosen pengampu Ibu Vinda Sulfitri STMM. Selamat menyaksikan. Pakaian Melayu Riau dimulai pada abad ke-13 hingga ke-15. Pada saat itu, kerajaan-kerajaan Melayu awal seperti Kerajaan Damasraya, Sriwijaya, dan Malaka. Nah, pakaian Melayu berkembang di kawasan Sumatera dan Semenanjung. Pada masa itu, pakaian Melayu masih sederhana, baju longgar, memakai sarung, dan warna alami dari tumbuhan. Karena masyarakat Melayu hidup di wilayah pesisir yang beriklim tropis dan menjunjung nilai kesantunan. Nah, memasuki abad ke-15 hingga ke-17, masuklah Islam yang membawa perubahan yang sangat besar. Nilai-nilai adat, kesederhanaan, dan berpakaian menutup aurat yang membuat pakaian Melayu menjadi lebih rapi dan tertutup. Nah, pada masa inilah muncul ciri khas seperti baju berkerah, kebaya panjang, serta cara berpakaian yang sopan dan teratur. Pada abad ke-18 sampai awal abad ke-20 merupakan masa kejayaan dari Kesultanan Siak Sri Indrapura. Dan masa ini melahirkan perkembangan pakaian Melayu menjadi lebih kaya dan menjadi lebih mewah. Perdagangan dengan Cina, Arab, dan India memperkenalkan kain songket dengan benang emas dan juga tanda sebagai simbol kehormatan serta berbagai warna yang melambangkan status sosial. Misalnya, warna kuning yang melambangkan kebangsawanan. Pakaian Melayu menjadi lebih terstruktur, rapi, dan juga penuh dengan simbol kebudayaan. Memasuki abad ke-20, pakaian Melayu resmi menjadi identitas masyarakat Riau. Pakaian Melayu tak hanya dipakai oleh keluarga kerajaan, namun pakaian Melayu juga digunakan dalam acara keadatan, upacara pernikahan, acara pemerintah, dan juga kegiatan budaya. Banyak desainer modern yang mengembangkan gaya Melayu modern yang lebih praktis namun tetap mempertahankan nilai tradisionalnya, sehingga banyak generasi muda yang tertarik untuk memakainya. Contoh-contoh pakaian Melayu Riau. Yang pertama yaitu baju teluk belanga, yaitu pakaian Melayu untuk laki-laki. Pakaian ini memiliki kerah bulat dan kemudian pakaian ini juga dipopulerkan oleh Sultan Abu Bakar dari Johor. Pakaian ini melambangkan kesederhanaan dan juga pakaian ini biasanya dipadukan oleh kain samping dan juga tanja. Yang kedua yaitu baju cekak musang. Baju cekak musang ini memiliki kerah yang tegak dan juga memiliki 3 kancing. Pakaian ini lebih formal dibandingkan dengan baju teluk belanga yang biasanya dipakai untuk upacara adat dan juga pernikahan. Yang ketiga yaitu baju kurung teluk belanga untuk perempuan. Baju ini berpotongan rapi, sopan, dan juga longgar. Baju ini biasanya berbahan songket dan juga tenun, memiliki warna yang lembut yang melambangkan kelembutan budi. Yang keempat itu kebaya labuh. Kebaya labuh adalah kebaya yang panjang yang menutupi lutut, yang menjadi simbol keanggunan bagi wanita Melayu dan dipadukan dengan kain songket. Nah, yang kelima itu ada tanjak. Tanjak merupakan bentuk ikat kepala khas laki-laki yang berbentuk tajam dan menjadi simbol kewibawaan bagi laki-laki. Warna dan bentuk tanjak menunjukkan status pemakaiannya. Nah, yang keenam itu kain songket Melayu Riau. Kain songket merupakan tenunan tradisional dari benang emas. Biasanya dipakai dalam acara resmi, acara adat pernikahan. Motif kain songket yaitu pucuk rebung, bunga cengkih, dan awan larat. Beberapa hal yang menjadi tantangan untuk pakaian Melayu yaitu yang pertama globalisasi. Fashion dari luar negeri yang lebih populer menyebabkan pakaian Melayu jarang diminati oleh kalangan muda. Yang kedua yaitu media sosial. Di media sosial, konten berbau budaya termasuk tentang pakaian Melayu jarang ditampilkan, sehingga kalah bersaing dengan konten fashion modern saat ini.
memilih untuk mengenakan pakaian modern untuk sehari-harinya. Keempat, yaitu kurangnya minat anak muda. Anak muda zaman sekarang menganggap bahwa pakaian Melayu itu kurang kekinian, sehingga mereka kurang minat untuk memakai pakaian Melayu. Selain itu juga, anak muda zaman sekarang kurang paham bagaimana cara mengenakan tanja, kain songket, baju kurung, dan juga kebaya Melayu. Kelima, yaitu turunnya jumlah pengrajin. Teknik menenun dan juga pembuatan busana Melayu membutuhkan proses yang rumit. Anak muda zaman sekarang sangat minim minatnya untuk mempelajari hal tersebut, sehingga jumlah pengrajin saat ini semakin menurun. Untuk mencegah tantangan-tantangan tadi, perlu adanya solusi. Nah, yang pertama itu menerapkan hari busana di sekolah atau di kampus, agar generasi muda terbiasa dan bangga memakai pakaian Melayu. Nah, yang kedua itu mengadakan festival busana Melayu Riau. Acara seperti ini sangat penting karena bisa menarik minat remaja dan menunjukkan bahwa pakaian Melayu Riau bisa tampil stylish dan relevan. Yang ketiga, pemanfaatan konten digital. Nah, pemanfaatan konten digital sangat diperlukan karena kita bisa membuat tutorial memakai kebaya, memakai tanjak, serta kita bisa membuat challenge yang seru agar pakaian Melayu terlihat di media sosial. Yang keempat itu workshop bagi anak muda. Ulang, Mbak, workshop ini. Ya. Nah, yang keempat, workshop menenun bagi anak muda. Untuk menjaga keberlanjutan teknik tradisional, perlu adanya workshop agar teknik tenun tidak hilang. Yang kelima itu kolaborasi desainer muda untuk membuat pakaian Melayu yang lebih praktis dan modern. Yang keenam, dukungan pemerintah untuk pengrajin dan pemakaian resmi di acara kenegaraan dan adat untuk membangun kebanggaan. Dari pemaparan tadi, kita mengetahui bahwa pakaian Melayu memiliki sejarah yang panjang yang membentuk identitas dan marwah masyarakat Melayu. Nah, contoh-contoh pakaian Melayu yaitu baju cekak musang, baju teluk belanga, kebaya labuh, kain songket, dan tanja. Namun, di tengah perkembangan zaman saat ini, terdapat berbagai ancaman dari budaya luar yang mengancam keberadaan pakaian Melayu. Nah, oleh karena itu perlu adanya pelestarian agar pakaian Melayu tetap terjaga dan tidak punah oleh perkembangan zaman. Di hari menyusur jalan, embun jatuh di tepi laman. Baju Melayu dipakai menawan ada terjaga sepanjang zaman. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.